Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di video terbaru saya. Sambil gambar, mau sambil curhat ya. Hari ini saya mau cerita soal zona nyaman. Karena sekarang saya sedang ada di zona nyaman. Kerjaan santai, gak ada yang susah, dan gak ada tantangan. Bikin hal-hal yang emang saya sudah kuasai selama ini dalam soal gambar. Terus saya jadi mikir, kalau kemampuan saya gambar tuh sekarang udah lumayan lah. Udah gak banyak kesel atau frustasi ngeliat gambar diri sendiri. Puas aja gitu liatnya. Di satu sisi, ini hal yang baik karena nggak bikin stres. Tapi di sisi lain, saya khawatir. Takutnya saya jadi stuck dan nggak berkembang. Nggak mau belajar, nggak bisa ningkatin kemampuan lagi. Apalagi di zaman sekarang, kalau lihat artis yang masih muda-muda tuh kan perkembangan skillnya pesat dan improve-nya bikin kagum gitu. Saya nggak mau jadi stuck. Tapi gimana ya caranya supaya bisa keluar dari zona nyaman gini? Terus kemarin saya nyobain lagi main ke ArtStation dan Pinterest. Udah lama banget nggak ngeliatin gambar-gambar orang lain karena udah banyak gambar yang saya save-savein di komputer buat referensi. Tapi biasanya udah di save, udah aja nggak pernah dilihat-lihat lagi atau dipelajarin. Cuman menu-menuhin memori komputer doang. Jadi saya tuh dulu sempet ngerasa main ke galeri orang lain kayak gitu tuh gak ada faedahnya. Dan ternyata itu adalah hal yang kurang baik. Saya jadi ngerti kalau sebagai seorang artis atau tukang gambar, nyari referensi, ngeliatin karya-karya orang lain, dan dapetin inspirasi itu hal yang sangat penting buat kreativitas kita. Persis kayak kalau perut lagi kosong kan butuh dikasih makan. Nah, otak dengan kreativitas yang kosong juga butuh dikasih makan. Jadi kita tuh harus mau ngeliatin dan mempelajari gambar orang lain yang bikin kita kagum. Kenapa bikin kagum? Hal apa yang bikin kagum? Terus, apa yang bisa kita ikutin biar gambar saya berkembang juga? Apakah komposisi warnanya, layoutnya, gesturnya, ekspresinya, konsep gambarnya? Banyak banget hal-hal yang kalau ngeliatin karya orang lain tuh bagus-bagus, jadi pengen belajar lagi dan ningkatin skill. Emang sih kadang-kadang kalau moodnya lagi jelek,
udah gitu ngeliatin artis lain yang lebih jago, rasanya jadi tertekan, ngerasa rendah diri, ngerasa iri. Udah gitu jadi bingung, kok gambarku masih gini-gini aja sih. Tapi kalau udah bisa ngilangin perasaan negatif kayak gitu, terus lebih fokus sama yang bisa kita pelajari dari orang lain yang kita anggap lebih hebat, pasti nanti bisa jadi hal yang lebih positif. Kemarin juga gara-gara main ke galeri Pinterest sama ArtStation, folder referensi jadi makin banyak isinya. Semuanya jadi nambah lagi deh gambar-gambar referensi. Tapi sekarang niatnya gambar-gambar itu mau jadi pemicu biar mau belajar lagi. Mungkin saya tiru tekniknya, tiruin komposisinya, niru dengan niat untuk ningkatin ilmu. Jadi bukan jiplak, tapi dipelajari aja gitu. Jadi si gambarnya nggak cuman di save, udah gitu, udah aja nggak pernah dilihat lagi. Tapi dicobain setiap hari, dipelajari dan bedah gimana tekniknya. Semoga dengan niat belajar kayak gini bisa bikin saya keluar dari zona nyaman. Kalau kalian gimana? Kalau misalkan kalian ngerasa stuck di zona nyaman, gimana cara kalian nantang diri supaya kembali jadi penuh kreativitas? Kalau kalian juga punya pengalaman atau tips soal ini, kasih tahu di komen ya. Terima kasih udah ngedengerin saya curhat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.